telah berfirman 5 kali dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah seorang pendosa itu menanggung dosa orang lain. Nah, ayo kita masuk, kita akan ngaji bab ini. Karena tadi ya itu salah satu contoh saja, Pak. Salah satu contoh bahwa di masyarakat kita masih sering kedengar kalimat yang seperti saya sebutkan tadi. Ya, kalau saya yang lakukan nggak apa-apa, tapi dosanya kamu yang nanggung, kan gitu ya. Enak men kalau gitu. Ya, saya yang maling tapi dosanya untuk kamu. Ya, saya yang judi tapi dosanya untuk kamu. Wah, ini kalau begini semua, Pak, nggak ada yang mau tobat karena semua dosanya ditransfer. Ya, baik, kita masuk. Hadhihi qa'idatun qur'aniyatun 'azimatun tu'assisu li mabda'i min asyrafil mabadi wa huwa mabda'ul adli. Kata beliau, kaidah Al-Qur'an ini, wala taziru waziratu wizra ukhra, di mana Allah 5 kali dalam Al-Qur'an berfirman. Surat apa tadi? Al-An'am 164, Al-Isra 15, Fatir 18, Az-Zumar ayat 7, dan An-Najm ayat 37, ayat 38. 5 kali sampai untuk menekankan bahwa dosa itu ya ditanggung sendiri-sendiri. Nggak ada dosa itu ditanggungkan oleh orang lain. Maka kaidah agung Al-Quran ini tu'assisu limabda'i min asyrafil mabadi, dibangun di atas satu kaidah hukum yang paling baik. Apa itu? Mabda'ul adli, hukum keadilan. Di mana-mana yang namanya hukum itu mesti adil, biarpun dalam prakteknya banyak penegak hukum yang tidak adil. Tapi kalau hukum itu pasti adil, Pak. Yang namanya hukum itu pasti adil. Pelakunya, oknumnya yang seringkali membuat hukum itu tidak adil. Hukum itu tidak memihak. Hukum itu tidak memihak, dia ada di tengah-tengah. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kasus jahdul ariyah. Di dalam istilah fikih agama kita itu, jamaah sekalian, ada yang disebut dengan jahdul ariyah, yaitu pencurian terselubung. Jahdul ariyah itu kasus kejadian pertama kali dalam Islam adalah ada seorang wanita keturunan bangsawan namanya Bani Makhzum. Bani Makhzum ini keturunan bangsawan, darah biru lah gitu, darah biru, karena bengep habis di apa darah biru, maksudnya darah bangsawan. Si wanita ini tidak disebutkan namanya siapa. Dia suatu hari meminjam kalung perhiasan dari seorang wanita yang lain. Akadnya akad minjam dulu, mau dipakai sementara. Ternyata setelah dipinjam kok lama nggak dikembalikan. Bahkan yang lebih fatal lagi, justru diaku-aku oleh si wanita ini kalau kalung perhiasan tadi milik dia. Nah, itu nanti ribut, itu rame. Saksi-saksi yang ada menguatkan bahwa perhiasan kalung yang dipakai oleh wanita dari Bani Makhzum itu memang sebenarnya bukan punya dia, tapi milik orang si fulan B misalnya. Nah, karena awalnya minjem itu nggak apa-apa, Pak. Oh, dalam Islam itu boleh kok, meminjam itu boleh. Maka ada yang meminjam golok, ada yang minjam pisau, ada yang minjam martil, palu, ada yang minjam uang, ada yang minjam yang lain, perkakas rumah. Ini kebetulan yang dipinjam berharga, yaitu emas, karena perempuan itu kan kadang pingin juga tampil cantik,
kelihatan bahwa dia punya emas, maka dikalungkan emas itu dan sebagainya. Padahal bisa saja itu emas dari hasil minjem, mungkin ada juga begitu. Terus wanita ini tidak bisa mempertahankan omongannya, maka akhirnya Rasul memutuskan bahwa wanita ini dihukumi seperti mencuri, maling, karena dia minjam tapi nggak ngaku minjam, bahkan menghaki barang yang dia pinjam, maka itu sama seperti hukum maling. Terus apa keputusannya? Potong tangan. Masyhur sekali cerita ini Pak di zaman Nabi. Setelah diputuskan potong tangan, wah, keluarga si wanita dari kalangan Bani Makhzum ini kan mereka juga apa ya, dapat masalah beban begini. Maka akhirnya keluarga besarnya mencari-cari, kalau bisa mbok yo ada yang membujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi siapa orangnya yang berani membujuk Nabi Muhammad? Wong Rasulullah itu orang yang paling adil seadil-adilnya, hakim yang paling adil seadil-adilnya. Oh, kata mereka ada. Siapa? Cucunya. Nabi itu biasanya tidak bisa menolak permohonan cucunya, permintaan cucunya. Nah, udah kalau begitu kita minta tolong ke cucunya untuk nego keputusan hakim. Kan bisa kan hakim dinego, bisa nggak Pak? Bisa nggak? Hari ini bisa. Dulu ada juga yang bisa. Tapi ini kan Rasulullah. Rasulullah itu orang yang paling adil, nggak bisa dinego. Datanglah cucu Rasulullah namanya Usama bin Zaid bin Harisah, cucu angkat. Karena Zaid bin Harisah itu anak angkatnya Rasulullah SAW. Maka datanglah Usama bin Zaid datang ke Rasulullah minta tolong, mbok yo hukumannya diringankan, jangan dipotong tangan. Wah, ini kan keluarganya bangsawan, darah biru, mosok tangane potul. Gimana ini? Wong kaya kok tangannya putus. Misalkan koruptor itu tangannya diputus semua. Apa ndak nanti nyalek tangannya pada hilang kan gitu ya. Satu tapi sini ya. Karena Allah katakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri baik laki-laki atau perempuan kalau mencuri barang yang sudah sampai batas ukuran dikenakan hukuman, maka potonglah tangan mereka, yang laki-laki dan yang perempuan. Nah, ini yang dicuri lebih, wong emas perhiasannya di kalung itu gede kok, mahal kok, ya kan? Kan dalam Islam itu kan batas minimal pencurian itu ya 1/4 dinar, ya 1/4 dinar. Berarti kalau sekarang itu sekitar 1.125.000, 1.125.000. Siapapun orangnya kalau mencuri senilai 1.125.000 minimal itu, maka orang ini dia terkena hukum potong tangan. Itu kalau di Arab Saudi. Kalau di sini ya enggak. Oh, di sini enggak ada hukum potong tangan. Di sini kalau kena 1.125.000 penjaranya itu sekitar 12 tahun. Kalau nyurinya 2 miliar itu penjaranya 3 tahun. Nah itu. Jadi antum mau ngambil yang 1 juta atau yang 2 miliar? Ya 2 miliar saja, karena 3 tahun itu penjaranya. Habis itu kena diskon lagi potongan. Aduh, geleng-geleng kita sama hukum di negeri Konoha. Ya, gitu. Makanya akhirnya koruptor itu nggak pada tobat, nggak pada berhenti. Lawang si saya oke. Kan gitu kan, si saya oke. Jangan keras-keras. Ya, takut ada yang dengar. Ya. Gak apa-apa ya. Kita balik lagi.
Nggak ada caleg kan di sini ya? Nggak ada ya? Nggak ada, caleg mah belum datang ke sini, nanti bentar lagi. Bentar lagi, belum zamannya kampanye. Nah, zamannya kampanye nanti baru metuk ini. Masjidnya kurang opo? Itu. Biasanya gitu tuh nanti. Nah, kita balik. Sampai Rasul berkata begini kepada Usama. Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Usama, kamu tahu seandainya yang minjam kalung dan gak ngaku itu putriku sendiri, Fatimah, maka aku yang motong tangan putriku itu. Itu namanya adil. Karena hukum itu tidak memihak. Nah, sekarang Indonesia lagi rame obrolannya karena ada hukum yang baru diketuk Palu tentang cawapres. Ya, karena yang ngetuk pakliknya sendiri, ya gitu. Itu rame itu sekarang, ya. Ya, sebenarnya sih sah-sah saja. Mau ditetapkan presiden dan calon presiden itu usia minimal 15 tahun juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sah-sah saja kok. Ya. Cuma yang jadi tidak etis, yang jadi tidak kurang bagus itu kan kalau yang ngetuk keluarganya. Nah, itu yang jadi. Sebenarnya mau yang ngetuk siapapun terserah. Gitu loh. Kan gitu. Wong saya itu setuju kok presiden berapa? 20 tahun gitu. Wis enggak apa-apa 20 tahun. Ya, wakil presiden berapa? 20 tahun misalkan. Kok setuju? Wis ben sekalian gitu. Ben sekalian gitu. Ben apa namanya? Bubar-bubar sekalian. Ya, biar bubar-bubar sekalian. Wong aturannya ini ya, membuat kita bingung kadang. Tapi kita lanjut ke sini, gak usah ngomongin politik. Nah, politik itu enggak asik. Tapi kita lanjut lagi ya. Wahiya qa'idatun taliman, wahiya qa'idatan taliman. Istashhada biha al-ulama wal hukama li'azimi athariha fi babil adli wal insafi. Tilkum hiya qauluhu ta'ala wa la taziru waziratu wizra ukhra. Tadi ayatnya. Makna hadhil qaidah, arti dari kaidah ini adalah secara ringkas bi ikhtisar annal mukallafin, bahwasanya para mukallaf. Mukallaf artinya yang dibebani syariat. Siapa yang dibebani syariat itu? Dua. Yang dibebani syariat itu dua. Bangsa manusia dan bangsa jin. Ya, bangsa manusia dan bangsa jin. Dua bangsa ini mereka disebut mukallaf, dibebani syariat. Maka manusia itu wajib sholat, bangsa jin pun wajib sholat. Manusia itu wajib puasa Ramadan, bangsa jin pun wajib puasa Ramadan. Manusia wajib mengimani para nabi dan rasul, bangsa jin juga wajib mengimani para nabi dan rasul. Manusia berhak masuk surga, bangsa jin pun berhak masuk surga. Manusia terancam neraka, jin pun terancam neraka. Itu namanya mukallaf. Maka jin dan manusia cuma dua ini ya, malaikat tidak termasuk mukallaf karena malaikat tidak terbebani syariat kita. Binatang, hewan, ayam, kambing, kucing itu tidak disebut mukallaf karena mereka bebas. Ya, maghrib tadi kucing nggak sholat terserah dia. Ya, maghrib tadi kambing ternyata masih di mana? Kebun, ya terserah dia. Gitu. Kalau ada orang maghrib masih di kebun, gitu ya. Kambing ceritanya ada kambing waktu dengar azan dia buru-buru mau pulang. Mana Dot? Itu ada suara azan mau sholat. Weh, sholat itu untuk manusia bukan untuk kita para bandut. Oh gitu, iya. Terus dia ngelihat ke sebelahnya, ya ada yang lagi nyangkol-nyangkol sama ngarit. Bandut terus ngobrol sama temennya sesama bandut. Kata bandut yang satu, Dot, nah ini kok yang ini masih di sini terus ngarit sama nyangkol, kan itu ada suara azan. Oh, kata yang satunya, dia sama kayak kita.
Itu guyonan tapi ketoke nempiling. Ya, guyonan ning tenanan. Jadi malu kita kalau dipanggil sholat nggak datang, ya malu. Oh, yang nggak wajib sholat itu binatang. Kalau manusia ya semuanya wajib sholat. Maka salah satu alasan kenapa manusia itu diazab di neraka itu Allah berfirman di dalam surah Al-Muddatsir. Kata Allah sebutkan tentang obrolan penduduk surga sama penduduk neraka. Itu nanti penduduk surga itu minta kepada Allah, Gusti Allah, untuk dipertemukan dengan penduduk neraka. Arek ngopo nak tak takon ngobrol. Terus penduduk surga nanya begini, ma salakakum fi saqar. Penduduk neraka, kamu kok bisa masuk neraka? Emang kenapa kok bisa sampai ke sini? Qalu, penduduk neraka jawab, lam naku minal musallin. Kata mereka, wah aku mbiyen ora pernah salat tuh. Ya aku mbiyen ora pernah salat. Kan gitu ya. Nah, ini jadi hendaknya itu ayat ini jadi peringatan untuk kita semua. Ya kalau yang sudah ngaji-ngaji begini mah saya yakin ahli salat. Tapi yang belum terpanggil ke masjid itu yang kasihan. Kan itu saudara-saudara kita juga. Tapi ya moga-moga lewat ceramah ini kedengeran lah, mic-nya sampai keluar. Sampai keluar gak ini? Alhamdulillah. Moga-moga yang belum terpanggil saudara kita dimudahkan langkah kakinya sampai ke masjid. Ya, gitu. Karena kita senang Pak, bahagia di dunia ini kita bertetangga. Moga-moga harapannya nanti di akhirat juga bareng. Gitu loh. Jangan sampai nanti seperti ayat ini. Ayat ini kan penduduk surga itu minta tolong untuk ditemukan dengan penduduk neraka. Berarti dia kenal mungkin atau tahu mungkin. Gue takoni misalkan. Ya, misalnya kalau surga-surga ternyata nyari-nyari Pak Ijo ketemu Pak Ijo. Ya, Pak Ijo beda RT sebelah misalkan. Ya, misalkan. Mohon maaf ini kalau ada Pak Ijo juga di sini. Tanya loh, Jo, woi, piye kabare? Yo ngene iki lah. Ya diskusinya. Terus tanya, "Lah kok bisa masuk?" Misalkan. Nanti dia akan jawab salah satunya lam naku minal. Itu namanya mukallaf. Apa kata beliau? Annal mukallafin. Oh ya, syarat kedua mukallaf itu berakal. Syarat kedua apa? Berakal, dia jin dan manusia. Syarat keduanya apa? Berakal. Kalau nggak berakal ya tidak disebut mukallaf. Wong nggak berakal, stres. Kan gitu ya. Yang ketiga baligh. Yang ketiga apa? Baligh, sudah baligh. Annal mukallafin innama yujazawna bi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jadi kata para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan wala taziru waziratu wisra ukhra, bahwa semua makhluk yang terbebani syariat mukallaf innama yujazawna bi a'malihim, mereka itu akan dibalas sesuai dengan perbuatannya masing-masing. In khairon, seandainya perbuatannya kebaikan, fa khairun, maka dia akan dapat balasan kebaikan. Wa in syarron, kalau seandainya perbuatannya itu buruk, fa syarrun, maka dia pun dibalas dengan keburukan. Wa annahu, dan bahwasanya la yuhmalu ahadun atau la yahmilu ahadun khati'ata ahadin, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Malam, awas hati-hati, jangan berhenti di sini. Ini belum berhenti, masih koma. Sesungguhnya seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Koma, malam yakun sababan fiha, selama dia tidak menjadi sebab orang tersebut jatuh pada dosa. Paham ya? Nah, tapi kalau dia yang
memang ngajari, yo dapat dosanya. Ini tak ajari cara nyopet biar nggak ketahuan. Ya misalkan diajari cara nyopet sampai jadi master nyopet, the master of nyopet. Siapa guru besarnya? Yo tadi misalkan siapa? Pejo tadi. Ya. Lah terus dia nyopet, apa terus gurunya nggak dapat dosa? Ya gurunya dapat. Kenapa? Karena li'annahu al-musabbib, karena dia yang jadi sebab tukang nyopet ini pandai jadi pencopet. Jadi malam yakun sababan fiha. Itu poinnya. Jadi kalau kita ini jadi perantara, maka manusia itu dua kok Pak kemungkinannya. Kemungkinan pertama, kita itu jadi perantara orang berbuat baik. Kemungkinan kedua, kita jadi perantara orang berbuat buruk. Kan gitu ya. Ada orang ngajari bikin layang-layang. Paham ya? Layang-layang itu hukumnya apa? Layangan itu hukumnya apa? Mubah. Layangan itu hukumnya mubah. Dia bisa dapat pahala, dia bisa dapat dosa. Kapan dapat pahala? Wis gini tak ajari cara gawe layang-layang. Terus dia belajar sampai pandai bikin layang-layang. Oh, terus dia tahu-tahu buka pabrik layang-layang. Bisa makani anak istrinya, bisa buka lowongan pekerjaan orang di kampungnya. Wow, berkah nggak tuh? Dapat pahala? Dapat. Tapi pahalanya siapa dulu yang dapat? Yang ngajari pertama kali bikin layang-layang. Karena dia jadi sebab orang ini mendapatkan pekerjaannya, dapat pahala Pak, dapat pahala. Yang dosa juga sama. Orang di sini dulunya nggak ada yang tahu main kopro, nggak ada. Gara-gara tadi itu si siapa tadi? Pejo. Misalkan dia masuk pertama kali ngajarkan kopro, terus orang pada bisa main kopro. Kalaupun si fulan ini mati, sudah mati 5 tahun, 10 tahun yang lalu, tapi dunia pengkoproan masih terus ada, maka transfer dosanya tetap ngalir ke kuburnya Pak. Apa enggak? Waduh, ya Allah ya kan. Ini maksudnya malam yakun sababan fiha, selagi dia tidak menjadi sebab. Karena la yahmilu ahadun khati'ata ahadin, seseorang tidak menanggung dosa orang lain kecuali dia yang jadi sebabnya, gitu ya. Kalau kita ini yang ngajari kebaikan, masya Allah. Dulu di sini nggak ada TPA Ustadz. Sayalah pertama kali ngajarkan anak-anak di sini ben pada bisa ngaji. Sekarang dulu murid saya sudah jadi imam masjid. Ya biarpun dia jadi imam masjid bukan karena didikan guru ngaji TPA tadi, tapi setelah dia melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Tapi guru ngaji TPA-nya pun tetap dapat pahala. Kenapa? Karena yang pertama mengenalkan abatasa adalah guru ngajinya. Nah itu masalahnya. Makanya jangan sepelekan guru abatasa. Karena guru abatasa itu dia nggak bisa ngapal juz 30, juz 29 sebelum dikasih tahu yang mana alif, yang mana sin, yang mana ya. Ya, dan itu guru siapa yang ngajari? Guru TPA. Ya. Wa hadzal ma'na alladhi dallat alaihi alqa'idatu laysa min khasa'is hadhihi al-ummatil muhammadiyah bal huwa 'amun fi jami'i syara'i. Kata Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil, makna yang ditujukan oleh ayat ini bukan hanya terkhusus untuk umat Nabi Muhammad saja, tapi untuk seluruh umat manusia di seluruh syariat agama-agama Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, ya semua sama Pak. Jadi umatnya Nabi Musa yang buat dosa itulah yang nanggung, umatnya Nabi Isa yang buat salah itulah yang nanggung, umatnya Nabi Ibrahim yang buat salah itulah yang nanggung. Tidak ada syariat agama nabi-nabi dulu kalau bikin salah kemudian ada yang menanggung, enggak.
maka dari sini ada kebatilan nanti, salah satu keyakinan bahwa dosa apapun itu nanti bisa ditebus. Ya, ditanggung, ditebus, bayar, enggak. Ada. Dalam Islam enggak. Dosa itu ya dosa. Gimana cara menghilangkan dosa? Enggak bisa pakai tebus. Dia pakai taubat. Taubat itu tebusan? Bukan. Taubat itu artinya kesalahan dosa yang sudah dilakukan diadu dengan kebaikan yang dikerjakan. Diadu, bukan ditebus. Enggak. Taubat itu gitu. Yang ini mohon maaf, pernah mencuri, misalkan pernah judi, pernah zina, ini kan dosa semua. Kalkulasi, kumpulkan semua, dihitung, numpuk, terus dia menyesal, taubat. Taubatnya kemudian sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, bantu sesama, peduli kepada fakir miskin, ikut meramaikan, memakmurkan masjid, macam-macam. Nah, nanti diadu. Kumpulan dosa ini dengan kumpulan kebaikan ini mana lebih berat? Bukan tebusan, enggak, karena kita enggak mengenal namanya tebusan. Makanya ada di Palembang aliran sesat baru muncul, di videonya viral itu sekarang, ya, gitu. Karena dosa bisa ditebus, tergantung dosanya apa. Besarnya tebusan uang itu tergantung kecil besarnya dosa. Itu ada itu videonya tuh viral itu. Ya, mau masuk ikut aliran ini bayar dulu 5 juta. Uang masuk. Uang masuknya, uang pangkal. Ya, kalau dosanya banyak baru bayar. Dosanya gede sekitar 20 juta. Atau dan macam-macam. Itu ada videonya itu viral. Lucu-lucuan orang Indonesia. Udah begitu pun ada nggak pengikutnya? Yo enek wae. Pokok Indonesia ini laku semua, jual-jualan tuh apa, tol-tolannya laku. Allah ya karim. Ada Islam, ada ajaran taubat. Taubat tapi bukan penebusan dosa. Karena taubat artinya mengisi dan kemudian beramal soleh. Nanti baru dihadapkan antara pahala dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi nggak ada ceritanya dari dulu, umat-umat dulu yang namanya orang kalau mau apa namanya bertobat, ya banyak-banyak berbuat kebaikan. Gitu ya. Wa idza aradna an nabhas, kalau kita ingin mencari an amsilatin tatbiqiyatin li hadhil qaidah, contoh-contoh real dari kaidah Al-Qur'an ini, fa inna min asharihal amsila wa adhariha, maka di antara contoh paling real dalam kaidah ini adalah tatbiq Nabiyillahi Yusuf alaihi salatu wassalam, penerapan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ini Nabi Yusuf itu menerapkan kaidah ini tadi, wala taziru wa ukhra. Bapak Ibu masih ingat kisahnya Nabi Yusuf? Atau paceklik musim panas berkepanjangan, dan itu pacekliknya 7 tahun. Karena 7 tahun pertama itu makmur, 7 tahun belas nggak ada hujan. Kita baru berapa tahun nggak ada hujan, Pak? Hah? 4 tahun? Oh, 4 bulan. Dan tadi sini udah kehujanan ya. Alhamdulillah. Tempat saya lewat aja, ternyata keimanan dan ketakwaan masyarakat Wegali ini lebih tinggi daripada keimanan dan ketakwaan Sukarami, Giliran ya. Tapi belum pernah kok sana, belum. Maka di sini dulu, berarti di sini lebih beriman, bertakwa, gitu ya, kayaknya sih. Ya. Allah kasih rahmat dengan hujan, ya, ke siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, mungkin di sini ada yang memang sudah sangat membutuhkan hujan, maka dikasih hujan, kan gitu ya. Sukarami kenapa belum? Berarti di sana masih banyak alternatifnya, kan itu ya, masih banyak alternatifnya. Nanti kalau sudah hujan ya berarti sudah butuh air. Baik, kita lanjut lagi. Kan 7 tahun tuh Pak, 7 tahun pertama hasil kebunnya luar biasa. Sampai disitulah petani di Mesir
baru pertama kali belajar bagaimana cara merawat hasil panen supaya awet, tidak rusak, kurang lebih 3 tahun 4 tahun. Karena orang Mesir tadinya paling lama gandumnya itu bisa bertahan 1 atau 2 tahun saja, tapi kalau untuk sampai 7 tahun nggak bisa. Tapi Nabi Yusuf luar biasa, beliaulah pertama kali yang menemukan metode supaya gandum atau beras itu bertahan awet lama, bisa sampai 7 tahun. Jadi cara pertama itu kan hasil panen tahun pertama itu disimpan, jangan dimakan habis, ya. Hasil panen tahun kedua disimpan, hasil panen tahun pertama dimakan. Paham ya Pak ya? Ditukar begitu. Hasil panen tahun ketiga jadi disimpan, hasil panen tahun kedua dimakan. Itu caranya. Tapi kan itu nanti setelah 7 tahun yang paceklik. Sekarang gimana caranya? Yang 7 tahun yang nggak paceklik kan tetap harus makan. Itu loh maksudnya. Berarti sampai dari hasil panen makmur ke pacekliknya kan ada 7 tahun itu. Gimana 7 tahun itu bisa nggak rusak? Maka kata Yusuf kepada Raja Mesir, wahai paduka raja, urusan bagaimana menjaga ya biji-bijian gandum ini nggak rusak, nggak gabuk, disimpan selama 7 tahun, biarkan saya yang ngurus karena saya yang tahu apa caranya, yang lain nggak perlu. Oh ya sudah, mereka dulu penasaran karena ada orang-orang yang nggak mau nyerahkan biji gandumnya kepada Nabi Yusuf, tapi disimpan oleh mereka sendiri. Hasilnya apa? Betul Pak, setelah 3 tahun gandum-gandumnya apa? Gabuk, karena ngeyel, nggak mau disimpan ke Nabi Yusuf, artinya kerajaan. Tapi yang disimpan Nabi Yusuf di kerajaan, gandumnya nggak berkurang. Caranya adalah simpan biji gandum langsung dengan tangkainya. Simpan biji gandum langsung dengan tangkainya. Itu yang pertama kali itu nemu Nabi Yusuf. Kalau hari ini orang nggak heran, wong hari ini jiplak semua niru ke Nabi Yusuf kok. Petani-petani itu zaman dulu Pak, beras-beras gaba-gaba itu kan digantung sama apanya itu? Apa namanya itu? Ani-ani ya? Damennya, ya enggak damennya itu, apa namanya itu? Gagangnya itu. Iya, wes pokoknya itu. Itu cara siapa dulu? Nabi Yusuf, lama dulu supaya lebih awet. Dan ternyata terbukti. Nah, pas kondisi paceklik, kakak-kakaknya Yusuf itu nyebrang negara dari Syam ke Mesir. Itu nyebrang itu, dari Syam ke Mesir itu nyebrang. Ya. Karena dia nggak nyatu daratannya, kepisah laut. Terus sampai di Mesir, mereka minta bantuan beli gandum. Dikasih nggak? Dikasih. Tapi Nabi Yusuf tahu ini kan kakak-kakaknya sebenarnya. Kakak-kakaknya nggak tahu kalau yang megang urusan Mesir adalah adiknya Yusuf. Maka Nabi Yusuf buat makar, masukkanlah emas, takaran gandum tapi terbuat dari emas. Takaran gandum itu terbuat dari emas, dimasukkan ke dalam salah satu karung gandum yang dibawa oleh keluarganya tadi. Maka setelah dimasukkan nggak ada yang sadar semuanya, barulah diumumkan berita kehilangan takaran gandum yang emas tadi. Nah terus diperiksa satu-satu semuanya, termasuk ya keluarganya Yusuf, dan di sana ada adiknya namanya Binyamin. Ini takaran ditaruh di karungnya Binyamin. Terus begini ceritanya. Ya ayyuhal aziz. Nah ya, kata kakak-kakaknya, kami nggak mencuri. Oh tapi harus diperiksa karena nggak ada pencuri yang ngaku kami mencuri. Siapa maling? Saya. Nggak ada Pak. Karena maling pun kalau ditanya nggak ada yang ngaku maling, kan gitu kan. Dan memang sebenarnya mereka nggak ada yang maling. Memang ini kan sengaja saja dia buat trik. Ya. Terus bagaimana?
kata kakak-kakaknya, kalau ada ditemukan dalam salah satu karung gandum kami, berarti ya itu silakan pencurinya dihukum. Ya sudah, kalau begitu sepakat, deal, periksa. Dan Nabi Yusuf pinter, jangan langsung periksa dari karungnya Binyamin, nanti ketahuan. Periksa dari karung yang lain. Oh nggak ada, oh nggak ada. Terus ketemu di karungnya Binyamin. Nah lihat, berarti kamu pencurinya, tangkap, tahan di Mesir, jangan boleh pulang ke Syam, Yordania, nyebrang jauh. Nah terus kakak-kakaknya bilang begini, ya ayyuhal aziz, wahai paduka, inna lahu aban syaikhan kabira, sesungguhnya kami punya bapak yang sudah tua banget, namanya Yakub, Nabi Yakub. Fakhud ahadana makana, adik kami ini anak yang paling dia sayang setelah kakaknya. Kakaknya kan sudah meninggal, namanya siapa? Yusuf. Ya, ini bukan sinetron ya Pak, ini cerita nyata, tapi sinetronnya mungkin nanti ada. Ya, kakaknya sudah meninggal, adik saya inilah yang paling disayang bapak, dan bapak sudah sangat tua. Fakhud ahadana, begini sajalah, biar kami yang gantikan di penjara, adik kami lah yang pulang ke rumah. Karena bagi ayah, mendingan kami yang di penjara, anak yang paling disayang ini pulang. Bagus nggak Pak? Penyayang nggak kakaknya? Sayang nggak sama adiknya? Waktu itu Nabi Yusuf dalam hati sudah batin, oh ternyata kakak-kakak saya ini sudah berubah. Dulu ya saya dilempar ke dalam sumur, ini adik saya sekarang disayang. Mendingan mereka yang di penjara, yang penting adiknya pulang, gitu ya. Nah terus Yusuf tanya lagi tentang apa namanya adiknya yang meninggal itu. Gimana adiknya meninggal? Oh ya, dia meninggal karena diterkam serigala. Oh ternyata belum berubah juga. Jadi masih ada yang nggak sadarnya. Yang satu sudah sadar di sisi ini, tapi di yang tempat lain masih belum sadar. Itulah bohong, dusta itu Pak. Selamanya orang dusta akan menutupi dusta bohongnya dengan kedustaan, gitu ya. Nah, inna naraka minal muhsinin, kata kakak-kakaknya, kami melihat engkau ini orang baik. Udah nggak apa-apa, kami saja pilih mana yang ditangkap, penjara, yang penting adik kami lolos pulang lagi ke rumah. Yusuf menjawab, ma'adzallah, surat Yusuf 79. Na'udzubillah, ma'adzallah itu na'udzubillah, berarti mengingkari usulan tadi. An-na'khudha illa ma wajada mata'ana, masa kok kami menghukum orang yang enggak salah? Enggak ada ceritanya begitu. Kan ini ayatnya tadi tidak boleh menghukum orang yang tidak dosa, kan ayatnya itu kan. Kata Yusuf, tidak mungkinlah saya ini sebagai pemimpin menghukum orang yang tidak mencuri. Yang mencuri itulah yang saya hukum. Ya, inna idzal ladzalimun, kalau kami menetapkan orang yang tidak bersalah dengan hukum penjara, berarti kami inilah sebenarnya orang zalim. Tuh coba lihat. Makanya ayat ini harusnya diperhatikan oleh para penegak-penegak hukum di negeri ini. Ada nggak orang yang nggak bersalah kemudian dihukum penjara? Banyak Pak. Yang terakhir kemarin yang di Lampung ramai viral kan, seorang polisi perempuan dipenjara di LP sini sekian tahun, terus sekarang dia keluar menuntut balik atasannya karena yang mempenjarakan dia adalah atasannya. Dan antum tahu atasnya siapa? Suaminya sendiri. Viral ini Pak di Lampung ya, gitu. Karena dipenjarakan istrinya kurang lebih berapa tahun itu? 4 tahun apa 5 tahun? Terhadap kesalahan yang dia sendiri nggak tahu. Ya, dugaannya waktu itu apa? Korupsi kepolisian atau apa, saya nggak tahu. Ya, ada beritanya itu viral, saya dengarkan, saya lihat videonya.
Saya tadinya nggak tahu yang digugat ini siapa atasannya, ternyata atasannya itu kok suaminya sendiri, gitu ya. Jadi ada orang yang tidak bersalah tapi divonis hukum bersalah. Saya ada punya kenalan juga di penjara, gitu ya. Dia kerja di salah satu kantor dinas, kemudian dia dipaksa suruh ngaku saja, nggak apa-apa. Nanti tenang saja, pekerjaan kamu tak jaga, ya, gitu. Pokok keluarganya diberikan jaminan. Ternyata enggak sampai sekarang. Tapi ini alhamdulillah sudah mau keluar. Kenapa? Karena kita tahu ini orang baik. Setiap minggu pengajian, jamaah taklim rutin, iya. Penjara 7 tahun. 7 tahun. Dugaannya apa? Korupsi. Padahal dia nggak pernah korupsi. Ya, cuma karena dia yang bertugas untuk ya macam-macam, selalu dikorbankan. Ya. Jadi naudzubillah kalau ada orang yang tidak salah kemudian divonis bersalah. Ya, sementara yang bersalah melenggang nyantai. Naudzubillah ya. Jadi ini perhatian betul-betul untuk kita. Loh, kalau kita memang apanya bisa ayat ini? Yuk bisa dalam keseharian, Pak. Kita ini kan kepala rumah tangga. Jangan sampai kita itu menghukum anak yang tidak bersalah, sementara anak yang salah nggak dihukum. Atau di sini diingatkan, jangan kita menghukum semua anak, padahal yang salah cuma satu anak. Ini bukan adil namanya. Nanti anak kita itu bisa merotes kita di hari kiamat. Wah, aku rasalah kok dihukum karo bapakku, kan gitu ya. Nah, macam-macam. Jadi orang tua itu mesti adil, kecuali memang ini rame-rame rombongan kerjasama untuk berbuat kesalahan dan kejahatan, maka dihukum semua. Iya, ini maksud ayatnya loh Pak. Jadi kita ini kalau hidup mbok yang adil, jangan tidak adil, karena wala taziru waziratu wizra ukhra. Udah Isa ya? Dah, nah wis selesai gitulah pokoknya. Moga-moga ini manfaat dan kita bisa adil seadil-adilnya. Adil itu artinya bukan sama rata, tapi meletakkan sesuai tempat porsinya. Jadi kalau salah kasih salah, yang ini salah kasih hukuman, biarpun hukumannya bisa saja beda-beda, ya, hukumannya bisa beda-beda. Karena ada orang yang mabuk 5 orang, ternyata dihukum satunya hukum mati, satunya hukum cambuk, yang satunya hukum penjara, yang satunya ya tidak dihukum apa-apa. Itu Imam Syafi'i ditanya, Imam Syafi'i, ada orang mabuk, ya, yang satu hukum mati, sama-sama mabuknya ini 4 orang ding, jangan 5, 4 orang. Yang satu hukum mati, yang satu hukum cambuk, yang satu lagi hukumnya penjara, yang satu lagi hukumnya setengah, yang satu lagi bebas dari hukum. Padahal 4-empatnya sama-sama mabuk. Kira-kira jelaskannya gimana Pak? Nggak jadi nanti bentar-bentar lagi ini. Saya nentuin. Ayo. Imam Syafi'i ditanya begitu. Maka kata Imam Syafi'i, yang mabuk dihukum mati itu karena dia meyakini kalau khamr itu halal, maka dihukum mati. Karena dia meyakini minuman keras halal. Jadi mabuknya itu bukan menjadi sebab dihukum, tapi karena menghalalkan yang diharamkan. Jadi hukum mati. Yang kedua, dia mabuk tapi dicambuk 100 kali, 80 kali. Kenapa? Karena dia mabuk dan dia sudah dewasa, berakal. Yang ketiga, dia mabuk tapi dicambuknya separuh, setengahnya. Kenapa? Karena dia budak, ikut tuannya mabuk, akhirnya dia ikut mabuk. Tapi yang terakhir, dia mabuk, kok nggak dihukum? Kenapa? Masih anak-anak ngikut orang tua, jadi mabuk. Tuh coba lihat, sama-sama mabuk tapi hukumannya beda-beda. Jadi nggak semua yang bersalah dihukum sama rata. Jadi harus ada keadilan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.